Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikta Riyadi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 kelas A. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai sebuah materi bimbingan bagi seorang calon pasangan mengenai penanaman nilai ajaran Islam dalam membentuk keluarga sakinah. Jadi ini kayak sebuah materi bimbingan bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebelumnya di sini saya menjelaskan mengenai pengertian keluarga sakinah. Istilah keluarga sakinah terdiri dari dua kata, keluarga dan sakinah. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Arab diterjemahkan dengan kata ahla. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai bapak, ibu dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Sementara itu, menurut Quraisy Shihab, kata sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang, tentram. Secara etimologi, keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Jadi sakinah itu seperti keluarga yang tentram dan keluarga yang situ tuh mengandung dia bisa menciptakan suasana yang tenang dan tentram gitu. Menurut Nasution mengemukakan bahwasannya sakinah bisa dimaknai juga dengan seutuhnya atau kebahagiaan hakiki, yaitu perpaduan dari tiga unsur, kesenangan dan atau kesejahteraan yang dapat diraih dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dan material. Yang kedua, ketentraman yang dapat diraih dengan tergapainya kebutuhan moral spiritual. Yang ketiga, keselamatan yang dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam. Faktor pendukung tercapainya keluarga sakinah. Yang pertama, suami istri itu mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangganya. Yang kedua, setiap anggota rumah tangga atau keluarga memahami dan dapat menjalani fungsinya masing-masing. Yang ketiga, terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Yang keempat, terpeliharanya kesehatan hidup. Yang kelima, terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tercapainya fungsi pendidikan keluarga, terutama bagi anak-anak. Jadi itu mengenai sebuah keluarga yang sakinah dan faktor pendukung tercapainya keluarga yang sakinah. Yang selanjutnya yaitu jadi ini termasuk materi intinya untuk bagi calon pasangan mengenai kayak mana sih penanaman nilai keislaman dalam keluarga demi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Yang pertama tuh, dalam keluarga tersebut harus menanamkan 3 nilai. Yang pertama, nilai keimanan, yaitu di mana keimanan merupakan materi yang wajib diajarkan dalam sebuah keluarga. Terutama misalkan nih, jika dalam sekeluarga tersebut mempunyai seorang anak, pasangan tersebut mempunyai seorang anak, maka tanamkan nilai keimanan pada anak semenjak masih kecil. Terlebih bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan lokasi yang dengan kondisi lingkungan yang banyak menyuguhkan aktivitas negatif. Jadi perlu menanamkan nilai keimanan supaya itu aktivitas ataupun pengaruh dari lingkungan yang negatif itu bisa dilawan dengan keimanan yang sudah diajarkan dari kecil. Jadi tidak tergoyah iman yang dimiliki. Yang kedua yaitu nilai ibadah. Selain nilai keimanan, juga harus menanamkan nilai ibadah dalam keluarga. Mendapatkan nilai ibadah itu sangat penting, terutama mendepankan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kewajiban setiap manusia umat muslim, di mana dalam keluarga harus sering menjalankan ibadah yang baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah ataupun ibadah pada umumnya. Jika tadi semisalnya mempunyai seorang anak, maka tanamkan nilai ibadah
dengan mengajarkan tata cara beribadah yang baik pada anak, terutama ibadah wajib ya, lebih baik tanamkan nilai ibadah wajib itu kepada anak itu dari kecil, seperti sholat, puasa, seperti sholat dan berpuasa. Itu penting tanamkan dari anak dari semenjak kecil. Yang terakhir yaitu nilai akhlak, dimana nilai akhlak ini juga penting ya, perilaku. Tanamkan dalam sebuah keluarga itu, dapatkan nilai akhlak yang baik ataupun perilaku yang baik, dimana dalam keluarga akhlak itu penting. Jadi saat kita misalnya berbicara ataupun kita berperilaku dan bersikap, itu harus mendapatkan akhlak yang baik supaya orang menilainya itu dalam keluarga ini nilai akhlaknya itu baik. Jadi ada penanaman nilai akhlak yang baik. Artinya kalau dalam membentuk sebuah keluarga, pastinya kan menginginkan seorang anak, misalnya mempunyai seorang anak, itu termasuk dari bentuk kelengkapan dan keharmonisan dalam keluarga. Jadi mesti tanamkan nilai akhlak pada anak juga, tanamkan nilai akhlak pada anak, di mana pembentukan akhlak anak dapat dilakukan dengan bimbingan dan arahan dari orang tua. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai ajaran Islam dalam keluarga. Dalam membentuk sebuah keluarga itu kan tidak lengkap tanpa adanya seorang anak, maka terbentuk dan lengkaplah sebuah keluarga. Jadi metode ini bisa kita tanamkan dalam jika kita mempunyai seorang anak. Berikut ada beberapa metode penanaman nilai ajaran Islam yang bisa diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama yaitu metode nasihat. Metode pemberian nasihat dilakukan dengan cara menyampaikan nilai-nilai agama yang ingin disosialisasikan pada anak dalam suatu komunikasi yang bersifat searah. Jadi metode nasihat itu kita sebagai orang tua memberikan sebuah nasihat yang baik bagi seorang anak, biar anak itu kedepannya gak menyimpang gitu, artinya terarah dan terbimbing dari orang tua. Nasihat itu penting sebagai sebuah contoh bagi anak, apalagi jika dicontohi dengan perilaku orang tua ataupun sikap dari orang tua. Yang kedua yaitu metode keteladanan. Yang dimaksud dengan keteladanan di sini adalah seorang yang memberikan suatu contoh yang baik, akhlak yang tangguh, memahami jiwa agama yang benar, di samping itu kemampuannya yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau dalam keluarga, orang tua lah yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua harus melakukan terlebih dahulu perilaku-perilaku yang mengandung nilai-nilai moral yang baik, yang akan nantinya disampaikan kepada anak. Jadi anak itu bisa mencontohi keteladanan orang tuanya. Yang ketiga yaitu metode pembiasaan, dimana dalam menanamkan nilai-nilai agama, orang tua harus membiasakan anaknya itu untuk melaksanakan hal yang baik, terutama hal yang berhubungan dengan ibadah dan akhlak. Pendidikan Islam yang diberikan waktu kecil itu akan lebih mudah diterima. Jadi sehingga ketika anak tumbuh dewasa sudah memiliki dasar dan fondasi Islam yang tertanam dalam dirinya. Yang keempat yaitu metode pengawasan. Metode pengawasan di sini bagaimana kita tuh sebagai orang tua mendampingi anak dalam upaya pembentukan akidah moral dalam mengawasinya, mempersiapkannya secara psikis dan sosial. Jadi di sini peran orang tua itu memberikan dorongan, pengawasan dan juga kontrol bagi anak sangatlah diperlukan, baik dari segi kehidupan maupun aspek pendidikan. Jadi metode pengawasan ini sangat penting diterapkan oleh orang tua demi anak itu nggak salah jalan gitu. Jadi ada pengawasan dan dorongan dari orang tua untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang baik, tertanam nilai-nilai Islam di dalamnya. Yang terakhir yaitu metode hukuman. Metode ini ada kalanya orang tua itu memberikan hukuman sebagai cara bentuk untuk disiplinkan anak, apalagi perilakunya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang telah diberikan dan dinasihat dari orang tua, disosialisasikan gitu. Jadi metode hukuman ini seketika bisa dilakukan oleh orang tua, tapi jangan berlebihan terhadap anak. Penting demi untuk membuatnya
berdampak efek jerah dan mendisiplinkannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja sebuah materi bimbingan untuk calon pasangan saat ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Keluarga yang lengkap memiliki seorang anak, perlu tanamkan sebuah nilai ajaran Islam terhadap anak kita. Terima kasih jika ada kata-kata yang salah dari saya sebagai pemateri yang memberikan sebuah materi yang telah saya paparkan materinya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.